Rasulullah mengatakan, Allah berikan kepada kita satu solat, yang mana solat itu kalau kita kerjakan, pahalanya itu Allah berikan, anugerahkan kepada kita unta merah. Unta merah ini tuan-tuan sekalian harganya atau harta yang mahal di zaman Rasulullah SAW, kendaraan. Bolehlah kita permisalkan, ibaratkan di zaman sekarang ini macam Alphard lah, kio-kio begitulah. Sembahyang witir kita dapat Alphard. Witir nih satu rakaat, tuan-tuan sekalian. Witir nih kan satu rakaat. Baca Fatihah sekali, Al-Ikhlas sekali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali. Satu rakaat. Berapa menit? Paling 3 menit, tuan-tuan sekalian. Sembahyang 3 menit kita dapat Alphard. Tak sodap tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala barakatal umri bit-tha'ah. وفي البطالة الحسرة والندامة وفي المعصية السخط واللعنة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خير البرية وعلى آله وصحبه والذرية ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. Tuan-tuan para khalifah, para salikin, hadirin dan hadirat sekalian, alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat kembali bertemu, bertatap muka di majlis ilmu ini. Semoga senantiasalah kita berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Al-hikmatut tasi'atu ba'dal mi'atis saniyah minal hikamil ata'iyah. Qala al-imam al-arif billah Ahmad ibnu Ata'illah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrari. Maka pada hikmah yang ke-209 dari Al-Hikam Al-Ata'iyah telah berkata pengarang Imam Ahmad ibnu Ata'illah as-Sakandari rahimahullah wa na'afani bi'ulumihi. Kata beliau, ma fata min umrika la iwadalah wa ma hasala laka minhu la qimatalah. Sesuatu yang luput, yang hilang dari umur engkau, tidak ada lagi gantinya. Dan sesuatu yang telah hasil bagi engkau daripada umur itu, maka tidak ternilai baginya.
Itulah tuan-tuan sekalian, lebih kurang terjemahan hikmah yang ke-209 ini. Hikmah ini membicarakan dua hal. Yang pertama adalah sesuatu yang hilang dari umur kita itu tidak ada gantinya lagi. Dan yang kedua, sesuatu yang ada hasilnya, nilainya, yang kita raih dari umur kita itu tidak ternilai harganya. Ma fata min umrika fi ghairi ta'ati rabbika la iwadalah. Sesuatu yang luput, yang hilang dari umur engkau pada selain taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, umur kita nih apabila hilang dia secara sia-sia, tidak digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu la iwadalah, tidak ada gantinya tuan-tuan sekalian. Hilang begitu sajalah dia. Izma dhahaba minhu la yarji'u abadan. Karena sesuatu umur yang telah hilang tidak akan kembali untuk selamanya. Jadi umur kita ini setiap hari semakin berkurang dia. Dan itu kita semua tahu. Dan tidak bisa lagi umur yang berkurang itu, yang lepas itu kita balikkan kembali tuan-tuan sekalian. Oleh karena itu, apabila selama hidup kita ini, waktu kita penuh dengan kesia-siaan, sia-sia dia. Apalagi kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tidak ada gantinya. Qala al-Junaid al-Baghdadi rahimahullah. Telah berkata Junaid al-Baghdadi, kata beliau, al-waqtu idza fata la yustadraku wa laisa syai'un a'az minal waqti. Bermula waktu itu apabila sudah hilang, tidak bisa diperdapati lagi dan tidak ada sesuatu yang lebih mulia dari waktu itu, tuan-tuan sekalian. Artinya umur dan kesempatan. Begitu berharganya umur itu, kesempatan itu dan waktu bagi kita itu. Wa fil hadis, tersebut dalam hadis, la ta'ti 'alal 'abdi sa'atun la yadhkurullaha fihi illa kanat 'alaihi hasratun yaumal qiyamah. Tidaklah datang atas seorang hamba itu saat di mana dia tidak berzikir pada Allah pada saat itu, melainkan atasnya penyesalan, tuan-tuan sekalian. Hasratun yaumal qiyamah. Jadi kalau kita hidup selama ini lupa kepada Allah, lalai kepada Allah, tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka nanti di kemudian hari akan menjadi penyesalan bagi kita. Hisab, yaumul hisab. Kita umpamakan kita diserahkan catatan, tuan-tuan sekalian. Yaumul hisab. Kita permisalkan. Satu buku itu, catatan itu, satu buku 1 bulan. 1 bulan, 1 tahun ada 12 bulan. Maka dibukalah catatan kepada kita. Hari ini atau bulan ini bagus kita. Ada amalan kita, kita berselawat dan lain-lainnya. Gembira hati kita itu. Dibuka lembaran berikutnya, kosong, tuan-tuan sekalian. Tidak ada zikirnya, tidak ada selawatnya. Itu kita akan menyesal. Dibuka lembaran berikutnya, merah pula, tuan-tuan sekalian, bertambah menyesal. Ibarat kita diberikan kepada kita buku raport kita. Kalau nilai kita 10, alangkah bahagia kita. Kalau di dalam buku raport kita itu ada 6 atau 5, kita akan menyesal dan kita akan ingat, kenapa aku tidak belajar pada waktu itu. Padahal ada waktuku untuk menelaah belajar. Apalagi konten atau nilai itu merah, tuan-tuan sekalian, lebih menyesal lagi. Itu di hari kemudian nanti. Oleh karena itu, sesaat saja kita tidak taat kepada Allah,
sikit saja selama hidup kita tidak beribadah kepada Allah, maka itu akan menjadi penyesalan yang luar biasa di hari kemudian nanti. Qala al-Hasan al-Basri rahimahullah. Telah berkata Al-Hasan Basri rahimahullah. Kata beliau, adraktu aqwaman kanu ala anfasihim wa awqatihim ashadda hifdhan wa ahrasa syafaqatan minkum ala dananirikum wa darahimikum kama la yukhriju ahadukum dirhamahu wala dinarah illa fi wurudi manfaatin wastijlabi faidatin kadzalik kanu la yudayya'una nafasan min anfasihim fi ghairi ta'atin abadan. Kata beliau, kata Hasan Basri, aku berjumpa dengan orang-orang yang mana mereka itu sangat menjaga nafas dan waktu mereka. Itu kata Hasan Basri. Aku berjumpa dengan orang-orang yang mana orang-orang ini sangat sayang kepada nafas-nafas mereka, sayang kepada waktu-waktu mereka, tuan-tuan sekalian. Lebih sayang dibandingkan sayangnya kita kepada harta kita dan duit kita itu. Begitulah sayangnya orang itu terhadap waktu mereka, nafas mereka, lebih sayang itu dibandingkan kita, sayangnya kita kepada harta kita itu. Contohnya kalau kita ada duit, tentulah kita tidak akan mau gunakan duit itu kepada hal-hal yang tidak berfaedah. Kita akan gunakan duit kita kepada hal-hal kebaikan yang mendatangkan manfaat baik di dunia ataupun di akhirat. Maukah kita buang duit kita itu di tengah jalan? Tentu jawabannya tidak mau. Maukah kita sia-siakan duit kita? Jawabannya tidak mau. Sebagaimana sayangnya kita kepada duit itu, tidaklah mau kita gunakan duit itu melainkan kepada hal-hal yang baik. Demikian jugalah halnya orang-orang yang dijumpai yang dikatakan oleh Hasan Basri, mereka lebih sayang daripada itu terhadap waktu dan nafas mereka, tuan-tuan sekalian. Itu perbandingannya. Oleh karena itu, mereka tidak mau membuang-buang waktu dengan sia-sia. Kenapa? Sesaat saja waktu terbuang di atas dunia, dia akan menjadi penyesalan yang luar biasa di akhirat kelak. Oleh karena itu, waktu mereka penuh dengan taat kepada Allah, zikir kepada Allah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah maksud perkataan Imam Hasan Basri, dan beliau merupakan Sayyidut Tabi'in, penghulu sekalian tabi. Beliau ini masih berjumpa dengan para sahabat, yang nyatanya sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mereka sangat menghargai waktu mereka, tuan-tuan sekalian. Tak ada waktu tanpa ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Abu Ali Al-Jarjani rahimahullah, ma madagtu khubzan mundu 40 sanah wa innama asuffu as-sawiqa wa a'udu li dzikrillahi ta'ala qala wa qad kuntu adattu ma bainal madghi wal bal'i 60 tasbih. Ini kata Ali Al-Jarjani. Ini tuan-tuan sekalian sekedar contoh untuk menjadi perbandingan kepada kita semuanya. Perkataan Ali Al-Jarjani. Apa kata beliau? Ma madagtu khubzan munzu 40 sana. Aku tidak pernah mengunyah roti selama 40 tahun lamanya. Kenapa? Karena roti itu kalau mau dimakan kan dikunyah dulu dia. Dikunyah dulu, baru dimakan. Ada roti langsung tolan dia? Tak ada, tuan-tuan sekalian. Ma madagtu khubzan munzu 40 sana. Aku tidak pernah menelan, mengunyah roti sejak 40 tahun lamanya. Masya Allah.
40 tahun tidak pernah mengunyah roti. Wa innama asuffus sawi. Aku hanya menghirup bubur, kata beliau. Wa a'udu li dzikrillahi ta'ala, dan aku kembali berzikir kepada Allah. Qala, dan beliau berkata, wa qad kuntu adattu, aku telah menghitung ma bainal mad'i wal ba'i, antara mengunyah dan menelan, sittina tasbih, ada kesempatan bertasbih 60 kali tasbih. Ini contoh, tuan-tuan sekalian, untuk kita jadi ambil perbandingan. Ali Al-Jarjani ini tidak mengunyah roti itu dia 40 tahun lamanya. Kenapa? Karena kata beliau, makan roti itu kan mesti dikunyah dia. Sudah kuhitung waktu mengunyah itu, mulai aku mengunyah dan menelan itu, dapat aku bertasbih, berzikir 60 kali, tuan-tuan sekalian. Oleh karena itu, aku tak mau mengunyah. Ku ambil juga bubur, ku hirup, minum. Tak perlu waktu dia. Begitu berharganya waktu bagi beliau. Kita kok asyik mengunyah aja. Setiap saat mengunyah aja kojok kita. Siang, malam, pagi, petang. Beliau ini, saking mengharganya waktu, 40 tahun tidak pernah mengunyah roti. Kenapa? Betul dihitungnya. Waktu mengunyah itu bisa beliau bertasbih 60 kali, tuan-tuan sekalian. Maka alhamdulillah, salah satu adab dalam rumah suluk itu ada namanya taqlilun naum wa taqlilul akal, menyikitkan makan. Kalau makan itu disikitkan bagi orang suluk itu dia, tidaklah banyak kunyahannya. Yang dibanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia konsepnya, tuan-tuan sekalian. Tak ikut dah Ali Jarjani kah? Tolak kita tak mengunyah uti sampai 40 tahun. Tak tolak kita. Ini sekedar dia perbandingan untuk kita bagi orang-orang yang sangat menjaga, menghargai waktu-waktu mereka dan nafas mereka itu. Sayyidina Ali karramallahu wajhah, setiap kali Fatimah masak, beliau selalu berpesan, wahai Fatimah, kalau masak jangan lama-lama, nanti koreh dia. Tidak cukup waktuku untuk mengunyah makanan itu. Waktuku hanya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ibu-ibu yang belakang dongeng elok. Wahai Fatimah, jangan lama-lama masak, nanti keras dia. Ikan tuh lama masak, keras dia. Kalau keras dia lama mengunyahnya. Habis waktuku untuk mengunyah aja. Tidak cukup waktuku, kata Ali, untuk mengunyah. Waktuku kuhabiskan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perbandingan. Macam mana kita menghargai waktu itu. Misalnya umur kita 60 tahun, satu hari, satu malam, selama 60 tahun itu kita tidur 8 jam, maka kita telah tidur selama lebih kurang 20 tahun. Tak saudara? Mana saudara? Udah tidur 20 tahun. Selama 60 tahun, kita sudah tidur 20 tahun. Kemana dia tidur? Kosong nilainya. Maka itulah yang itu bagian pertama. Selama kita hidup di dunia ini, tuan-tuan sekalian, terbuang waktu kita sia-sia. Tidak kita gunakan untuk faedah, untuk manfaat kebaikan, maka itu tidak ada gantinya. Itu bagian pertama. Dari hikmah yang ke-209 ini. Maka pada bagian kedua, wa ma hasala min umrika fi ta'ati rabbika la qimata lahu minad dunya wa ma fiha. Sesuatu yang berhasil dari umur engkau dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ternilai baginya daripada dunia dan isinya. Nah, itu sebaliknya pula. Kalau waktu terbuang, tak ada gantinya. Tapi waktu yang ada nilainya, maka nilai itu lebih dari dunia dengan segala isinya, walau sesaat. Maka kalau kita hidup di atas dunia ini, berapa umur kita? 50 tahun? 60 tahun?
sesaat saja kita gunakan waktu kita untuk kebaikan, itu nilainya lebih dari dunia dengan isinya, tuan-tuan sekalian. Begitulah murahnya Allah kepada kita itu. Mahalnya Allah membayar waktu kita itu. Masya Allah. Tidak ternilai dengan dunia dan isinya. Kenapa? Li'anna sa'atan minal umri yadhkurullaha fiha yanalu bidzalika mulkan kabira wa na'iman muqima. Karena sesaat berzikir kepada Allah itu, dia dapat kerajaan yang besar dan kenikmatan yang kekal di dalam surga. Kerajaan yang besar dan kenikmatan di dalam surga, tuan-tuan. Kekal ya. Bukan sehari, bukan setahun, tapi kekal untuk selama-lamanya di akhirat itu dalam surga. Jadi sesaat berzikir itu nilainya dunia dengan segala isinya. Contoh, tuan-tuan sekalian. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qad amaddakumullah bisalatin hiya khairun min humrin na'am wa hiyal witr. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah telah menganugerahkan sebuah solat yang lebih baik bagi kalian dari unta yang merah. Ya, humrin na'am. Solat itu adalah solat witir. Rasulullah mengatakan, Allah berikan kepada kita satu solat. Yang mana solat itu kalau kita kerjakan, pahalanya itu Allah berikan, anugerahkan kepada kita unta merah. Unta merah ini, tuan-tuan sekalian, harganya atau harta yang mahal di zaman Rasulullah SAW, kendaraan. Bolehlah kita permisalkan, ibaratkan di zaman sekarang ini macam Alphard lah, kio-kio begitulah. Sembahyang witir kita dapat Alphard. Witir nih satu rakaat, tuan-tuan sekalian. Witir nih kan satu rakaat. Baca Fatihah sekali, Al-Ikhlas sekali, Al-Falak sekali, An-Nas sekali. Satu rakaat. Berapa menit? Paling 3 menit, tuan-tuan sekalian. Sembahyang 3 menit kita dapat Alphard. Tak sodap tuh. Cuman mengojo yang payah. 3 menit la qimatalah, tak ternilai, tuan-tuan. Tak ternilai, begitu hebatnya anugerah yang Allah berikan itu. Sabda Rasulullah yang lain, Rak'ata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sembahyang sunnah subuh itu diberi Allah ganjarannya dunia dan isinya. Usalli sunnatas subahi rak'ataini lillahi ta'ala. Kan begitu niatnya. Tak ada kebeliannya dah. Karena ba'diyahnya tak ada. Usalli sunnatas subahi rak'ataini lillahi ta'ala. 2 rakaat. Berapa menit? Paling 5 menit, tuan-tuan sekalian. Ganjarannya apa? Dunia dengan segala isinya. Ronaldo kalah. Saya dengar cerita Ronaldo ini gaji luar biasa. Tak habis kita pikir. Betisnya itu, tuan-tuan sekalian, ogonya mahal. Botihnya kata orang Islam. Botih. Dihargai 1 triliun atau 2 triliun atau 3 triliun. Berapa lama dia main bola, latihan segala macamnya, kita cukup 5 menit saja. Rak'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 5 menit saja kita sembahyang 2 rakaat, Allah berikan kepada kita dunia dengan segala isinya itu. Tak ternilai, tuan-tuan sekalian. Hadis Nabi lagi. Kata beliau, Man qara'a hamim ad-dukhan fi lailatil jum'ah au yaumil jum'ah banallahu lahu baitan fil jannah. Ini kata Rasulullah. Barang siapa yang membaca surah Ad-Dukhan
malam Jumat atau harinya, siangnya, Allah akan bangunkan atau membangunkan baginya untuk dia sebuah rumah di dalam surga. 1 bulan ini ada berapa Jumat? Dikiralah misalnya ada 4 Jumat. 1 bulan ada 4 Jumat. 1 tahun udah berapa Jumat? Kalau misalnya kita dalam 1 bulan itu setiap Jumat kita baca surah Dukhan ini, Allah akan berikan kita sebuah rumah dalam surga. Berapa umur kita di dunia ini? Kalau umur kita 50 tahun, berapa kali kita baca Dukhan, segitulah Allah berikan. Kalau 1000 kali kita baca surah Dukhan, Allah akan berikan 1000 rumah, tuan-tuan sekalian. Iko iyonya tuan-tuan. Iyo konya cita kok. Tuan-tuan sekalian, 1000 rumah itu sedikit, bukan banyak nih. Kalau kita misalkan Allah berikan kepada kita 1000 rumah di surga, sementara kita tidak ada mati-matinya. 1000 rumah, hari ini rumah ini, esok rumah lain pula. Kenapa? Karena hidup ini kekal, tidak ada batasnya, tuan-tuan sekalian. Ma la ainur ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala kulli qalbi bashar. Yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tak pernah terdetik di hati sanubari, itulah surga. Jangan katakan rumah jumlah 1000, dikatakan banyak. Kalau di dunia ini, tuan-tuan, memanglah banyak dia. Tak cukup tanah itu. Tetapi itu sedikit di surga. Berapa kali kita membaca surah Dukhan, dikatakan dalam satu pandangan itu, sedemikianlah sejumlah itulah Allah berikan rumah, bangunkan rumah untuk kita dalam surga itu. Surga yang Allah berikan kepada orang yang terakhir masuk surga, tuan-tuan sekalian, surga yang Allah berikan kepada orang yang terakhir masuk surga itu lebih baik 10 kali lipat dari dunia ini. Dalam hadis qudsi disebutkan, Allah berfirman, hadis qudsi Rasulullah SAW disebutkan, alam tarda an u'tiyaka mislad dunya munzu khalaqtuha ila yaumin afnaituha wa asyrata ad'afih. Kata beliau, Allah memberi surga kepada orang yang terakhir masuk surga itu 10 kali lipat dari dunia ini. Lalu bagaimana pula orang yang masuk di awal itu, tuan sekalian, yang di akhir saja, Allah berikan 10 kali lipat surga itu, lebih baik dari dunia itu. Jadi kedudukan penduduk surga yang paling rendah itu, saya ulang, kedudukan penduduk surga yang paling rendah itu lebih baik 10 kali lipat dari dunia ini, tuan-tuan sekalian. Tak ternilai, la qimatalah, tak ternilai dia. Ada orang beriman masuk neraka karena perbuatan-perbuatan dosanya. Setiap orang yang beriman yang berbuat dosa kemaksiatan, kalah pahalanya, dimasukkan terlebih dahulu ke dalam neraka. Kemudian tiba saatnya dimasukkan ke dalam surga, dimandikan dia dulu, tuan-tuan sekalian. Dimandikan, dikatakan bahwa dimandikanlah dia di depan surga itu. Setelah berubah keadaannya, dimasukkanlah dia ke dalam surga. Itu, tuan-tuan sekalian, orang yang terakhir dimasukkan ke dalam surga itu, surganya itu lebih baik dari 10 kali lipat dunia ini. Berapa keluasan dunia ini? Kita pernah bicara tentang surga pada hikmah yang sudah lama itu. Berapa keluasan dunia ini? Maka kita akan mendapatkan 10 kali lipat dunia itu, tuan-tuan sekalian. Kemudian dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan pahala ibadah itu bukan pada waktu ibadah itu saja, tuan-tuan sekalian. Tetapi sudah dihitung mulai kita bergerak dari rumah kita. Mulai kita keluar dari rumah kita, kemudian kita dalam perjalanan sampai kita. Seperti inilah, tuan-tuan sekalian.
kita duduk di majelis ilmu ini setiap malam Khamis tidak lama. Bainal maghrib wal isya, antara maghrib dan isya saja. Paling 35 hingga 40 menit. Sebelum azan berkumandang, tradisi kita pengajian Islam ini sudah berhenti, tuan-tuan sekalian. Kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah kita menuntut ilmu ini bukan dihitung saja waktu kita duduk sekarang. Mulai kita turun dari rumah, dalam perjalanan sampai kemari, balik lagi ke rumah, itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ibadah kepadanya. Maka bersabda Rasulullah SAW, "Man kharaja fi talabil ilmi, fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a." Siapa yang keluar rumahnya dengan tujuan menuntut ilmu, maka ia di sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai dia kembali hatta yarji'a. Dalam satu riwayat, ila baiti, atau sampai ke rumahnya. Jadi tuan-tuan sekalian, bukan 40 menit kita ibadahan. Ini kalau datang orang dari Jaring Halus, 3 jam dalam perjalanan itu, tuan-tuan sekalian. Sampai balik dari sini, balik lagi ke rumah, dikatakan sampai jam 12 katanya. Menempuh laut lagi, itu dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, tuan-tuan sekalian, Allah berikan pahala yang tak ternilai itu, mulai dari turun rumah dalam perjalanan sampai kemari, kemudian balik lagi walaupun dalam keadaan tidur, tuan-tuan sekalian. Wah, sodap betul. Tidur dalam mobil itu dia, lotih. Kenapa dikatakan ibadah? Karena niatnya adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sahabat-sahabat Rasulullah SAW, para aulia Allah dan lain-lainnya. Mereka sangat sayang dengan waktu mereka, dengan nafas mereka. Tidak maulah waktu mereka, nafas mereka terbuang dengan sia-sia, tuan-tuan sekalian. Ibnu Qayyim mengatakan, kematian itu, kata beliau, Ibnu Qayyim al-Jauzi, kematian itu lebih baik kepada orang yang membuang-buang waktunya. Syekh Amir Abdul Qais juga pernah mengatakan, bila dia diajak untuk berbicara, tuan-tuan sekalian, kata beliau, amsik asyams, tahanlah matahari. Bila engkau ingin berbicara denganku, tahanlah matahari. Kalau engkau mampu menahan matahari, mari kita berbicara. Begitu berharganya waktu bagi beliau itu. Hamad bin Salamah dikatakan, sekiranya beliau dikatakan kepada beliau bahwa engkau wahai Hamad akan meninggal esok. Engkau esok akan meninggal. Maka bagi beliau tidak ada waktu lagi untuk menambah amalnya, tuan-tuan sekalian. Kalau kita, bila dikhabarkan kepada kita, diberitakan kepada kita, Tuan, esok Tuan meninggal, mulailah kita beribadah. Baca ini, baca itu. Hamad nih Tuan, bila dikatakan kepadanya, Tuan esok meninggal, tak ada lagi waktu untuk membuat taat. Kenapa? Waktunya 24 jam itu penuh dengan ketaatan-ketaatan. Tak ada sedikit pun yang tidak taat. Tak ada celah lagi untuk berbuat taat kepada Allah. Semuanya untuk taat kepada Allah. Berisi semuanya. Terprogram untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khalid bin Ahmad al-Farahidi pernah juga mengatakan, kata beliau, asqalus sa'at alayya sa' akil fiha. Waktu yang paling berat bagiku adalah waktu aku makan. Ini tuan-tuan sekalian, mana bisa kita mengikutnya ini? Waktu yang paling berat bagiku adalah waktu di mana aku makan. Beliau mengatakan seperti membuang-buang waktu. Berapa banyak para ulama terdahulu, tuan-tuan sekalian, makan itu bukan dengan tangan tapi disuap. Karena tak cukup waktu untuk menulis. Bahkan Imam Nawawi kadang makan, kadang tidak, karena habis waktunya untuk menulis ilmu-ilmu yang bermanfaat sampai saat ini. Oleh karena itu, tuan-tuan sekalian, apalagi orang-orang tarekat, kita ada adab-adab kita. Kita amalkanlah adab-adab kita tentang waktu itu. Sudah ditulis semuanya di rumah suluk itu.
Dan mudah-mudahan pengajian kita pada malam hari ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat kita menjaga waktu kita bernilai dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita nanti bangga dengan waktu kita karena terisi dengan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wal hikna bis salihin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqan ba'da tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun lil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.